warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Desa Kayu Ambon akan melakukan observasi di desa ini. Ayo ikut kami. Ibu, kalau untuk sekarang mungkin boleh nanya gimana asal usul dinamain Desa Kayu Ambon? Asal usul dinamain Desa Kayu Ambon gini ya. Sebenarnya Desa Kayu Ambon itu desa pemekaran. Iya, dari induknya Cibogo. Dulu desa Cibogo. Pemekaran dia jadi Desa Kayu Ambon itu sejak tanggal 23 Agustus 1983. Nah, Desa Kayu Ambon. Awalnya jadi nama Desa Kayu Ambon karena dulu kayu Ambon itu bukan besi ya, itu teh dulu ada pohon kayu Ambon yang sekarang ada namanya Jalan Kayu Ambon sekitar BIB. Kata tokoh dulu mungkin ibu juga belum lahir dulu ya, kata tokoh dulu ada pohon namanya pohon kayu Ambon sekitaran BIB, makanya di situ jadi Jalan Kayu Ambon. Tercetuslah mungkin nama itu oleh tokoh-tokoh dulu yang jadi panitia pemekaran desa, dibentuklah nama Desa Kayu Ambon. Ada pemberdayaan? Pemberdayaan masyarakatnya ke bidang apa? Kayak misalnya dapat sesar lembang kayak gitu. Ada Desa Kayu Ambon berada di antara di sekitar sesar lembang, masih termasuk Desa Kayu Ambon. Sesar Lembang enggak, itu Kayu Ambon kan enggak, itu masukin Salangan Sari. Bumi Asih kalau nggak salah, itu kan Gunung Batu bahwa Desa Salangan Sari, Desa Pagerwangi. Tapi kan Bu, kalau suatu saat terjadi gempa misalnya kan semuanya pasti. Ya. Nah, terus kalau misalnya di warga Kayu Ambon nggak ada misalnya pemberdayaan dari antisipasi bencana kayak gitu. Oh, jadi pelatih seperti kepelatihan gitu Ya, ya, ya. mungkin itu ada nanti di sini kasih kesra yang ikut pelatihan itu, jadi untuk penanganan bencana alam itu nanti itu kasih kesra itu bersama dengan perwakilan dari masyarakat seperti dari anggota Karang Taruna desanya juga, itu nanti ada pelatihan seperti di kecamatan atau di kabupaten ada untuk pelatihan penanganan bencana alam. Ibu, kalau di desa ini mata pencaharian warganya Mata pencaharian, kalau untuk mata pencaharian kita itu petani bisa dikatakan banyak juga, petani, ke pedagang, wira swastanya bisa ke jasa kayak penjahit apa gitu kayak kadang. Tapi sebagian besar juga di sini itu PNS, instansi, karena di sini kita dekatnya instansi dengan Sespil Polri seperti kepolisian, otomatis banyak PNS-nya juga, Polri-nya juga, ada Pusdik Ajen, TNI-nya, nanti di sebelah selatannya ada BPTP, BLPP, BIB, itu otomatis PNS semua. Untuk mata pencaharian kita tidak kalau di sini beragam. Bu, kalau SDGs di desa ini gimana? SDGs, untuk SDGs kita sudah mulai pendataan sudah dari mulai pelatihan dari tahun lalu juga kita sudah ada pendataan ke RT RW gitu. Mungkin untuk realisasi ke pembangunan melalui SDGs itu mungkin belum untuk tahun ini. Tahun ini masih ke penanganan pandemi, ke COVID
COVID. Jadi kita masih ke BLT, bantuan langsung tunai untuk warga yang terdampak COVID. SDGs kita sudah mulai pendataan, sudah masuk. Kalau rata-rata di Desa Kayambon Bu, warganya udah punya MCK masing-masing di dalam. Untuk warga Desa Kayu Ambon sudah, saya rasa sudah semua. Jadi tidak ada jamban bersama sebetulnya. Tapi kayak di Sukamaju nih, di bawah sekali ada pemandian umum karena dekat dengan musola. Tapi di atasnya semua penduduk di situ punya MCK. Cuman mereka bilang misalnya kalau kemarau nih air sumur kan agak susah ya, agak kering. Jadi dia enaknya ke bawah itu, ke jamban umum itu gitu. Kalau untuk itu punya semua, setiap rumah punya. Udah ya? Untuk SKB-nya ini Bu, kita pinjam dulu nanti Boleh, ya. Nanti di data monografi ini lengkap jumlah penduduknya, ke mata pencaharian segala letak geografisnya, batas wilayah desa, semua di sini ada. Nanti silakan fotokopi, dipelajari. Mungkin segitu Ibu ya. Terima kasih banget Ibu. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, kembali lagi ditanya lagi. Terima kasih Ibu. Ya, Maaf sudah ganggu. Tidak apa-apa. Sebagai pelayan masyarakat kita. Assalamualaikum. Amin. Bapak mungkin kita mengganggu waktunya sebentar. Pertama-tama, nama Bapaknya siapa ya? Bapak Yayan. Bapak Yayan. Bapak mulai kapan mendirikan bengkel ini? Udah lama sih, dari tahun 2010 lah. Lama bayar. Bapak pas mau mendirikan bengkel ini belajar dulu gitu atau kayak udah bisa gitu, pengen berkeinginan buat gitu? Enggak, otodidak sih. Kalau belajar mah enggak, ya maksudnya belajarnya otodidak, enggak langsung buka, Langsung enggak. gitu. Terus gimana gitu Pak keadaan bengkel ini gitu pas sesudah COVID dan sebelumnya gitu? Kalau sebelum COVID mah ya rame, kalau sudah COVID mah ya gini aja. Agak ada yang ini nggak apa-apa turun gitu? Apanya? Kayak pendapatannya gitu, terus Ya juga pasti turun kalau pendapatan. kalau yang kayak kan suka ada nih kayak kalau kayak kata kita mah kayak pelanggan tetap gitu yang asalnya sering kesini sekarang jadi enggak gitu, apakah ngaruh enggak ke situ gitu? Kalau ke situ mah enggak sih, kalau pelanggan pasti ada, terus ada. Terus kalau untuk pendapatan sehari-hari gitu Pak, pas yang sesudah dan sebelumnya gimana? Kalau pendapatan, kalau yang dulu ya, misalkan dulu sebelum COVID mah 80% lah. Kalau sekarang paling 50%. Gitu. Ya Bapak mungkin cuma segitu aja yang bisa ini. Terima kasih. Semoga terus jalan gitu ininya jasanya. Amin. Assalamualaikum. Sekarang saya sedang mewawancara di pangkas rambut. Sekarang saya sedang berbicara dengan Bapak Ubad. Bapak Ubay. Ya, Ubad. Ubad. Bapak kalau boleh tahu mulai kapan ngebangun pangkas rambut ini? Nah, kalau untuk daerah sini kebetulan kurang lebih hampir mau 2 tahun. Ya, mau 2 tahun. Daerah sini berarti? Ya, daerah sebelum di sini di IP sama di Dago. Nah, terus ke Antapani, nah terus ke sini. Oh, berarti beberapa cabang kayak gitu? Atau pindah-pindah? Beda bos. Oh, pindah-pindah. beda bos. Kebetulan kan dari dulu sering dipanggil Sespim. Nah, biar lebih dekat ke Sespim, akhirnya buka di sini. buka di sini. Oh. Berarti di sini baru 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Kayak gitu. Kalau yang nyukur Bapak sendiri kan? Betul, saya sendiri.
awalnya belajar atau belajar sendiri atau emang kursus atau kayak gimana? Punya ya. keinginan bisa cukur rambut Ya. kayak gitu. Kalau dulu tuh belum ada kursus, belum ada. Dulu tuh hampir semua otodidak waktu zaman saya, otodidak. Nah, udah lama terus berjalan, akhirnya harus ikut kompetisi biar dapat sertifikat cukur. Nah, terus hampir tiap tahun juga ngikut kompetisi. Oh, itu ada kompetisinya. Ada kompetisinya. So, Sambil itu setahun sekali. oh, Setahun sekali. sekali. Di samping itu juga kan biar dapat yang terutama mah sertifikat. Iya, Nah, sertifikatnya biar dipercaya juga ya bahwa kita Iya. bisa. emang awalnya harus dibarengi juga dengan hobi. Oh. Nah, kalau kita dibarengi dengan hobi, ya makin semangat ngejarnya juga, ngedalaminya Karena juga. suka. Gitu. Iya. Terus kalau untuk sebelum COVID sama sekarang pandemi kayak gini, apa berpengaruh ke cukur rambut? Pengaruh besar. Pengaruh besar. Pengaruh besar. Apalagi di awal-awal sebelum COVID emang Rame. rame. Kalau sekarang mungkin berkurang, bukannya sepi ya, jadi berkurang gitu. Dan mudah-mudahan selepas COVID rame lagi gitu. Tapi kan Pak, padahal kalau cukur rambut itu mah keharusan ya? Iya, kayaknya. betul. Jadi kalau misalkan kebetulan kemarin di kopi itu karena kalau cukur kontak langsung. Oh iya sih. Iya, kontak langsung. Mungkin di situ pengaruh besarnya. Iya. Gitu. Kadang orang yang mau cukur tuh takut juga gitu. Iya. Nah, bagaimana antisipasi Bapak kalau misalnya ada yang takut kayak gitu? Apa disediain hand sanitizer atau bahkan mungkin kan Ya, setiap orang betul. kadang yang gak cukup kayak gitu Ya, doang. Nah, betul. gimana upaya Bapak untuk Kalau kemarin kopi itu saya lebih banyaknya dipanggil ke rumah Wah, dipanggil. dengan perlengkapan APD, ya termasuk sanitizer juga gitu. Ya, Terus alat-alatnya mungkin itu dibawa kayak gitu, dibawa, Pak? alat-alatnya dibawa. Sebelum cukur bersihin juga, setelah cukur bersih juga. Ya ikut prokes lah. Iya. Cuman untuk menghindar, untuk menjaga itunya, kalau dulu dipanggil ke rumahnya tuh tetap pakai APD. Iya, pakai Gitu. Nah mungkin sekarang udah mulai berani nggak pakai APD juga Ya. waktu dipanggil, kalau dipanggil gitu. Nggak terlalu Ribet lah ketat, istilahnya ya. Tapi tetap masih pengaruh sampai saat ini masih tetap berkurang. Iya. Berkurang. Mudah-mudahan mah berharap mah selepas pandemi ramai lagi Iya, gitu. kayak biasa lagi. Iya, betul. Berarti pendapatan juga menurun ya. Betul. Itu Kalau- otomatis tuh. Kalau yang nyukurnya Bapak sendirian atau punya anak buah kayak gitu? Kebetulan saya sendiri yang nyukurnya ya Sendiri. mungkin rencana kedepannya lah mudah-mudahan ada nambah lagi. Oh iya. Nah, lihat kondisinya juga kan, mudah-mudahan pandeminya mulai ini Iya, merida. mulai reda, menunjang juga untuk bikin modal lagi, mungkin bertambah nyukurnya mungkin Iya. 2 orang gitu. Emang seharinya suka berapa Pak? Kalau di Minimal sini atau paling kalau banyak? di sini rata-rata 10. 10. Itu paling Rata-rata. banyak atau paling sedikit? Ya paling banyak, Oh, rata-ratanya 10. Kalau ini punya Bapak atau ngontrak? Kalau ini kebetulan saya ini karyawan. Oh, berarti Ada punya bosnya. bos gitu. Iya. Bos. Ya udah kayak gitu. Mungkin cukup sekian wawancara kepada pangkas rambut Barber. barbershop kayak gitu ya. Ya, betul. Kasih. Karena beda pangkas sama barber. Oh beda. Ya, Oh kenapa gitu Pak beda? beda. Kalau barber tuh lebih mesin cukurnya lebih Canggih. komplit, lebih banyak. Kalau barber di atas 4 mesin boleh dimasuk ke barber gitu. Oh. Kalau pangkas biasanya 1. Terus fasilitas sama kualitas juga. Tempatnya juga lebih bagus ya Pak? Betul. Fasilitas, kualitas, sama alat-alatnya juga. Perbedaannya cuma di situ aja. Kalau barber harus terutama hasil cukurnya Iya. yang
harus membedakan. Harganya juga beda-beda. Beda. Barber teh cewek doang, cowok. Kalau Cewek, barber harus sama cewek juga bisa. Oh, sama cewek. Cuman nggak difokuskan gitu. Ya mungkin yang tahu aja. Gitu. Iya. Bapak, saya izin berwawancara. Yang pertama, izin perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Nino. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, sama dia. Kapan menjadi kurir dan sudah berapa lama? Saya sudah 3 tahun menjadi kurir. Oh ya. Nomor dua, kalau ada yang COD tapi dibatalkan gimana? Ngurangin poin bapaknya? Tentu karena setiap kurir mempunyai performa. Setiap hari harus 99%, dan jika ada yang meng-cancel paket, itu akan mempengaruhi ke performa kurir dan penghasilan kurir. Ada berapa base camp di Desa Kayu Ambon? Boleh tahu. Di Kayu Ambon 1, tapi untuk di Lembang cukup banyak. Dan yang keempat, transportasi yang digunakan apa saja? Kita ada 3, ada mobil, ada bemo, sama motor. Untuk gajinya sesuai UMR per bulan atau per paket? Kita gaji per bulan, dan itu dihitung dari jumlah paket setiap hari yang kita bawa. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh sebelum dan sesudah adanya COVID terhadap kegiatan pengiriman barang ini? Alhamdulillah, dari kegiatan logistik kita semenjak pandemi, pengiriman paket semakin meningkat. Oh, jadi semakin meningkat setelah adanya COVID? Betul, karena mungkin dari pengaruh dari PPKM, karena orang tidak boleh keluar rumah, jadi lebih banyak melakukan kegiatan di rumah. Membeli online? Betul, Ya, cukup sekian. Terima kasih Bapak. sama-sama. Kamu bisa? Apa dulu nih? Oh, kasih tahu dulu itunya. Video kan, Dun? Di video Orang bareng camping kan biar ada iaan. Benar dia sih. briefing dulu tuh. Sebelum interview itu briefing dulu. Bisa nggak grogi? Materinya apa? Apa yang harus didapat? Kamu mau nanya gitu, kapan mulainya? Aku tadi tuh mapping. Nah, gimana maksudnya ini teh soal kerjaan kita kurir. Iya sih. Nah, orang Kapan? ya, tentang kurir, pertama awal kurir gitu. Mulai awal kita pengambilan paket sampai ke akhirnya setor. Maksudnya itu soal job desk kurang naon. Ya, job tentang job. Berarti kan di pengambilan paket sampai datang ke mapping sampai ke lain. Pertanyaannya apa? Yang kapan? Sejak kapan jadi kurir gitu menurutnya? Apalagi Apa judul tugas ini? Observasi ini perusahaan Jasa. Udah ketahuan dari situ baru budinya. makin Siapa dulu dong? Aku nih. Jawab. Terus naon? Oh, udah mulai belum? Belum lah. briefing dulu. Briefing. Ya. Pokoknya keadaan sebelum sama setelah ada COVID teh, pengiriman atau yang pesan teh jadi gimana gitu. Kan belum direkam kan? Iya,